bahwa eh, Bapak tidak akan memulai pembelajaran kalau kondisi kelasnya masih kotor, gitu, masih belum Iya, rapi. iya. Hmm. Tapi di beberapa hari tertentu yang anak-anaknya apa namanya kelompok Hmm. piketnya yang males gitu, masih aja ada kondisi kondisi kotor gitu. Itu Hmm. sih yang terjadi di kelas tuh Pak, Hmm. yang masih jadi PR barangkali buat saya gitu. Iya. Eh, Berarti saya nangkep dari Pak Dendi ini, Pak Dendi punya permasalahan tentang kebersihan yang ada di kelas. Nah, Pak Dendi menginginkan kelas yang bersih, begitu Pak Dendi ya? Iya betul. Jadi saya tuh menginginkan kondisi idealnya tuh setiap harinya ketika saya masuk kelas, Hmm. kondisi kelas tuh sudah bersih, kemudian Hmm. meja sudah rapi sesuai dengan Hmm. apa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu gitu. Tapi Hmm. pada kenyataannya setiap saya masuk masih ada aja apa sampah, kemudian kondisi kursi yang belum tertata rapi gitu. Jadi akhirnya kan saya harus Hmm. menginstruksikan lagi ke anak-anak. Akhirnya waktu belajarnya berkurang karena Hmm. mengkondisikan kelas dulu gitu, membersihkan kelas. Gitu sih. Iya. Hmm. Iya, sebetulnya Pak Dendi sudah bagus tadi ya, sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Nah, ini Pak Dendi, itu ketika Pak Dendi mungkin membuat jadwal, tiket, diantaranya kan untuk membuat agar kelasnya itu nyaman. Itu bagaimana tuh Pak Dendi sendiri? Nah, dengan jadwal yang sudah tertera, itu seperti apa? Ya, atau mungkin Nah, ada hal lain ya, selain itu bagaimana? Ya, bagaimana Pak Dendi memandang dengan jadwal kelas yang sudah ada seperti apa itu? mm-mm. Nah sebetulnya ketika bicara tentang apa namanya kebersihan Hmm. kelas, itu kan pertama saya sudah tekankan bahwa kebersihan kelas itu jadi keyakinan kelas, Pak, di awal-awal Hmm. tuh. Satu itu, Iya. kedua, kemudian sudah membagi jadwal piket termasuk kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh piket Hmm. gitu. Hmm. Cuman pada kenyataannya ternyata masih ada beberapa anak yang walaupun Hmm. sudah tahu itu jadwal piket Hmm. harinya tuh tetap aja ada Hmm. karena kan di kami kan di saya kan jadwal piket tuh setelah bubar sekolah tuh Pak. Hmm. Setelah Oh, bubar iya. sekolah, anak-anak baru nyapu, membersihkan lantai gitu. Nah, ketika saya langsung begitu selesai pembelajaran, saya langsung ke kantor buat Hmm. sebagian anak yang harusnya piket malah langsung pulang gitu. Dan Hmm. kayak gitu kondisinya, Pak. Oh iya. Pak Dedi, nah waktu Pak Dendi membuat keyakinan kelas itu tadi itu bagaimana? Gambaran ketika Pak Dendi sendiri membuat keyakinan bahwasanya kebersihan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keyakinan bersama. Mhm. Eh, itu seperti apa Pak Dendi? Nah, saya sampaikan ke anak-anak bahwa kebersihan merupakan keyakinan kelas kita. Jadi kelas 5C punya keyakinan di kelas bahwa kita adalah manusia yang bersih gitu, makhluk yang bersih. Saya sampaikan juga tuh bahwa kebersihan itu eh, apa namanya sesuatu hal yang penting gitu, baik untuk kesehatan dan gitu, untuk keindahan begitu juga. Karena menurut ajaran agama juga kan kebersihan dan Hmm. keindahan sesuatu yang sifatnya Hmm. harus lah Hmm. begitu. Itu sudah saya sampaikan. Hmm. Tapi ya memang ya anak-anak barangkali apa masih belum belum nangkap apa esensi dari kebersihan gitu. Apalagi dengan anak-anak yang apa namanya, yang katakanlah luar biasa begitu. Tetap Hmm. ketika saya tidak ada di kelas, Hmm. ketika harusnya piket, tidak ada guru, langsung pulang gitu sih kejadiannya. Nah, Pak Dendi sendiri Iya. itu bagaimana tuh? Itu kan kalau ketika sesuatu sudah menjadi keyakinan, nah dalam kenyataannya mereka anak-anak itu masih menganggap itu sebuah itu seperti apa tuh Pak Dendi? Langkah-langkah yang Pak Dendi terapkan itu seperti bagaimana tuh?
Nah, biar memang keyakinan. selama iya memang selama ini Pak, keyakinan kelas yang sudah kita buat, terutama terkait dengan kebersihan, kemudian pelaksanaan piket, itu apa namanya, tidak ada controlling, lemah lah di dalam pengawasannya. Kemudian juga ketika ada anak-anak yang harusnya piket ternyata tidak melaksanakan piket, tidak ada tindakan gitu dari sayanya, tidak ada konsekuensi gitu. Jadi mungkin anak-anak juga berpikirnya udahlah, piket nggak piket toh sama aja gitu, nggak ada perlakuan, nggak ada konsekuensi, nggak ada hukuman gitu. Barangkali itu sih yang pada akhirnya membuat anak-anak yang males bersih-bersih ya akhirnya begitu selesai langsung pulang gitu. Karena memang di samping sayanya juga sering tidak mengawasi anak ketika piket, juga tidak ada konsekuensi yang diberlakukan kepada mereka yang nggak piket. Selama ini sepertinya itu Pak yang bikin apa namanya, bikin motivasi anak untuk melakukan piketnya agak berkurang. Hmm. Nah, kira-kira rencana aksi yang Pak Dendi akan lakukan seperti apa tuh? Sehingga anak-anak itu ketika sudah menjadi keyakinan bersama, nah tadi seperti yang tadi diuraikan sama Pak Dendi ya, Ya, seperti kurang controller, kurangnya pengawasan dan segala macam. Terus bagaimana nih nanti rencana yang akan Pak Dendi lakukan ke depannya? Biar anak-anak itu betul-betul menjalankan piket itu dengan hati yang gembira, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau kelasnya bersih itu makin Pak Denny kan punya apa sih? Punya cara seperti ini. Itu seperti apa? Bagaimana rencana aksi ke depannya? eh, kemungkinan karena memang apa namanya, pengawasan dan sanksi yang belum ada ya Pak, yang belum saya lakukan, kemungkinan nanti ke depan atau minggu depan lah mulai saya terapkan bahwa satu, ketika siswa tidak melaksanakan piket sesuai jadwalnya, akan ada sanksi berupa membersihkan kelas selama 1 minggu misalkan. Oh iya. Kemudian Iya, selain iya. itu juga eh, pengawasannya gitu. Ketika selesai pembelajaran, saya tidak boleh apa namanya, tidak boleh langsung ke ruang guru, harus mengawasi anak-anak dulu sampai selesai mengerjakan piket kelasnya, baru saya tinggalkan. Terus barangkali nanti minta bantuan rekan guru yang lain, barangkali saya berhalangan untuk mengawasi mereka, barangkali begitu Pak. Jadi nanti harapannya setelah mereka sadar, mereka terbiasa, akhirnya tanpa diawasi tetap mereka melaksanakan piket, sehingga ya kondisi kelas tetap bersih gitu barangkali Pak rencananya untuk ke depannya. Nah, kalau yang saya tangkap dari apa yang Pak Dendi rencanakan, berarti Pak Dendi akan membuat sebuah controller dan pengawasan ya, sehingga siswa itu atau bagaimana tuh Pak Dendi? Ya, Iya, yang iya tadi Pak. Pak Dendi. Jadi barangkali nanti ke anak-anak juga akan saya sampaikan bahwa di sekolah itu kan tidak hanya belajar tentang akademik gitu ya, tapi tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, salah satunya adalah kebiasaan menjaga kebersihan. Barangkali setelah nanti saya terapkan apa yang tadi saya sampaikan, ada sanksi. Selain sanksi berupa membersihkan kelas selama 1 minggu, juga nanti ada penilaian tersendiri begitu. Jadi nanti di dalam apa namanya, pelaporan, ketika nanti saya melaporkan hasil belajar ke orang tua, juga akan berpengaruh terhadap nilai sikap, barangkali nantinya ke sana arahnya. Jadi nanti ada apa? Ada motivasi, harapannya sih ada motivasi dari anak bahwa saya harus menjaga kebersihan, karena memang ada kaitannya dengan nilai, ada kaitannya dengan saya harus bersih-bersih lebih lama, barangkali itu sih Pak yang kemungkinan yang bisa terpikirkan oleh saya saat ini, barangkali gitu. Ya, Pak. Nah, terus kira-kira seperti apa yang nanti akan Pak Dendi rencanakan? Nanti akan ada evaluasi, misalkan ada pengawasan. Nah, ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang Pak Dendi rencanakan dari pengawasannya, kontrolnya, terus untuk pemahaman keyakinan kepada anak-anak itu, langkah selanjutnya apa nih yang akan dilakukan sama Pak Dendi? Nah, barangkali setelah nanti saya melaksanakan
rencana yang tadi saya utarakan ke Pak Budi, barangkali saya Hmm. punya waktu antara 2 minggu sampai 3 minggu lah. Hmm. Saya terapkan rencana tadi. Nanti setelah 3 minggu, saya ingin tahu hasilnya apakah ada perubahan ke anak atau tidak. Dan Hmm. nanti kita coaching lagi gitu Pak dengan Bapak. Nanti setelah Oh, pelaksanaan, evaluasinya apa, hasilnya seperti apa. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti di sisi sebelah mananya nanti saya ingin ngobrol lagi dengan Bapak setelah 3 minggu pelaksanaannya, barangkali itu yang bisa, supaya bisa ambil gambaran apa yang direncanakan itu sudah berdampak baik atau tidak, barangkali begitu Pak. iya, mudah-mudahan Masya Allah langkahnya nanti sudah bagus alurnya tadi, bukan Masya Allah ya Pak Dendi. Nanti kita akan bisa mengadakan coaching lagi untuk bisa mengevaluasi ya kira-kira apa lagi ya hambatan yang dihadapi oleh Pak Dendi dan seperti itu. Nanti Insya Allah nah, saya akan siap untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Dendi. Mudah-mudahan Pak Dendi bisa menemukan sendiri ya apa yang menjadi inti permasalahan kenapa kebersihan itu tidak bisa menjadi hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab di kelas Pak Denny seperti Iya, itu. iya, iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti Sama-sama eh, Pak Denny. Iya. setelah ngobrol nih dengan Pak Budi, yang bisa saya pahami atau saya ambil kesimpulan bahwa memang ternyata kenapa anak-anak itu motivasi untuk membersihkan dan merapikan kelasnya, karena memang kondisinya masih anak-anak, perlu pengawasan, dan kelemahan saya adalah pengawasan dan sanksi barangkali gitu. Jadi ketika tidak ada pengawasan yang baik, tidak ada konsekuensi atau sanksi yang didapat ketika tidak melaksanakan kewajiban, mereka merasa tidak perlu gitu, karena tidak ada motivasi begitu. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, akhirnya barangkali kelemahan saya di situ, nggak pengawasan yang kurang, kemudian konsekuensi anak-anak ketika tidak melaksanakan kewajibannya juga saya tidak laksanakan, dan mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan rencana saya akan melaksanakan konsekuensi, kemudian pengawasan yang lebih aktif lagi, serta minta bantuan teman sejawat. Ini bisa merubah kebiasaan anak-anak yang jarang piket barangkali begitu Pak, dan mudah-mudahan 3 minggu ke depan setelah saya melaksanakan apa yang tadi disampaikan, ada perubahan pada anak-anak di kelas saya, dan anak-anak bisa menjaga kebersihan dan kerapihan kelasnya tanpa harus ada pengawasan atau tidak, karena memang itu tumbuhnya atau motivasinya berasal dari diri sendiri barangkali itu Pak. Terima kasih atas percakapannya hari ini. Sama-sama juga Pak Dendi. Sebelum ditutup Pak Dendi, punten ya barangkali tadi ada hal-hal yang mungkin saya kurang bisa menyimak karena memang ada anak saya ini yang Masya Allah ibunya lagi atau kemana. Tapi tidak mengurangi esensi saya mendengarkan Pak Dendi. Saya Siap. berusaha maksimal mungkin memahami apa yang dilakukan Pak Dendi. Punten barangkali ada gangguan-gangguan yang memang kurang berkenan di Pak Dendi. Tapi Insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak mengurangi dari kehadiran saya mendengarkan Pak Dendi. Ya, meskipun Ya. saya dicabik-cabik, tapi saya tetap mendengarkan, telinganya Iya Pak. membuka, dan saya fokuskan kepada Pak Dendi. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Budi. Ya. Sama-sama Pak Dendi. Yuk. Kembali ke room ya? Ibu tambah 10 menit ya. Duh, Pak Dendi, saya mau ngerekam alatnya terbatas nih. Mau pakai tethering ke laptop kayaknya lemot. Soalnya lagi di luar. Pak Dendi bisa ngerekam kan nih? Oh iya. Iya saya pakai HP, makanya saya keluar dari room utamanya nih, karena pakai HP nggak bisa bisa di multitasking kayaknya. Maaf nih Pak Dendi jadi ngerepotin nih. Oh, iya. Oh, cuman kalau Pak Dendi yang merekam berarti kalau begitu ya Pak Dendi.
Oke, siap. Selamat melakukan kegiatan Pak Dedi. Pak Denny dulu aja ya. Saya jadi coach. Pak Denny coaching. Coach. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Sehat Pak Dendi. Gimana kabarnya Pak Dendi? Sehat. Ini lagi punya masalah nih Pak Dendi nih. Lagi kalau saya masalah yang di sekolah aja Pak Dendi, masalah yang ada di sekolahan. Iya nih, cara mengajarkan matematika kepada anak-anak tuh. Pak Dendi kan sebagai guru kelas 5, mungkin lebih banyak tahu, barangkali bisa membantu saya. Saya kesulitan loh Pak Dendi untuk bisa mengajarkan matematika itu kepada anak-anak. Nah, kalau yang saya tangkap dari anak-anak kalau lihat matematika tuh kayak serem tuh Pak Dendi. Jadi kayak pelajaran yang menyeramkan begitu. Iya, bingung. Jadi makanya pendekatannya seperti apa ya, saya tuh bingung seperti ini. Nah, ya diberikan dengan berbagai macam metode. Kemarin alhamdulillah sudah masalah diferensiasi juga itu kan. Nah, cuman emang begitu ya, kadang-kadang kalau anaknya emang sudah mentok tuh susah ya. Jadi kayaknya mungkin anaknya lebih jadi gayanya bukan gaya apa sih namanya. Jadi otaknya tuh yang berkembang otak kanan dah. Jadi otak kirinya tuh nggak berkembang. Itu seperti apa ya? Nah, jadi apa ya? Jadi iya anaknya bisa senangnya ya senang gambar, senangnya hal-hal yang memang sifatnya itu ya tantangan. Jadi dari gaya belajarnya memang mungkin kelihatannya dari gaya belajarnya dia juga memang cenderung kalau di kelas itu emang ya termasuk anak yang suka bikin ribut, suka bikin ini. Bingung nih mengajarkannya itu seperti apa, pendekatannya seperti apa. Ya konsep dari awalnya saja itu susah. Kalau belajar matematika itu pelajaran yang memang pelajaran yang memang itu harus ya, misalkan konsep bagaimana perkalian, bagaimana konsep pembagian, pengurangan dan segala macam. Nah, ketika konsep dasarnya sudah tidak susah, nah itu untuk pelajaran misalkan bagaimana dia bisa memahami KPK dan FPP kalau konsep perkalian dan pembagiannya itu belum bisa. Begitu. Jadi ya begitu ya. Jadi dari awalnya itu emang kalau rapat begitu. Nih Bu Guru punten nih, saya titip nih anak yang si A, si B, si C. Nah, susah. Memang udah seperti itu kondisinya Pak Dendi. Iya, gimana ya? Iya. Iya, menyeramkan Pak Dendi. Iya. Emang begitu, Bang. Nah, ya emang dari ya begini nih, dari ini Pak Dendi. Saya kan memang menyeramkan dalam tanda kutip ya, Pak Dendi. Artinya menyeramkan itu bukan. Ya memang iya. Mereka itu kalau sudah lihat angkanya tuh kayaknya pusing gitu. Apalagi kalau angkanya deretnya udah banyak. 1 kali 2 sih mungkin sudah mekannya. Jadi apa ya, kemampuan anak untuk menghitung latihan itu susah ya. Zaman sekarang tuh Pak Didi. Artinya kalau zaman saya kayak dulu ya, waktu saya jadi murid kan yang namanya perkalian tuh sudah ngelotok di luar kepala ya. Saya sekarang tuh masya Allah anak-anak begitu. Bahasanya tuh anak-anaknya begini ke saya tuh kadang-kadang. Ya Pak kan gampang sekarang mah, tinggal ngitung pakai HP aja kalau susahnya sih. Kalau bisa gampang seperti itu kenapa bisa harus begitu? Saya juga bingung kadang-kadang anak-anak tuh kritis ya, sebetulnya kritis mereka itu. Ya sudahlah. Kadang-kadang berpikirnya ya sudah, karena mungkin kemampuannya anak seperti itu, jadi saya malah jadi berpikirnya ya sudahlah, yang penting dia bisa menghitung. Ya
menghitung dalam tanda kutip untuk kemampuan dia hidup ya, artinya ketika dia sebagai seorang pedagang dia nggak akan salah untuk menghitung untung ruginya itu. Nah, karena terbukti ketika anak-anak jajan itu bisa, ya misalkan jajannya berapa, kembalinya berapa itu pasti bisa, anak seperti itu. Ya misalkan dia beli kue harganya sekian terus belinya 4, dia ngerti seperti itu tuh. Nah, begitu Pak Edi. Nah, ya jawabannya ya bermacam, memang sekarang kan memang begitu. Tapi kita kan harus paham dulu konsepnya. Nah kalau kita nggak bisa menghitung, ya Pak anak kata saya itu, emang untuk sekarang itu kita emang dimudahkan untuk teknologi, ya dengan segala sesuatu itu, dengan teknologi, dengan HP, dengan segala macam itu. Tapi kita juga harus punya, ya harus punya ilmu, harus bisa memahami. Minimal kita tuh tahu caranya seperti ini. Nah kalau misalkan latihannya nggak bisa, mana mungkin kalian bisa. Jadi nanti kalau misalkan kalian nggak ngerti ini bagaimana? Nah ketika di seperti itu ya tetap aja Pak Dendi. Jadi apa ya? Eh, bingung kadang-kadang saya itu menemukan anak seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat itu memang anaknya sudah memang nggak suka pelajaran matematika, dan memang dia itu bapaknya memang kalau udah berhitung itu pusing gitu. Pusing. Jadi ya iya pusing. Daripada saya pusing udah aja. Ya, emang anaknya itu emang karakternya emang suka menggambar ya, suka emang gambarnya bagus ya. Nah mungkin kalau saya ya sudah, kalau menurut saya sih begini. Nah kalau misalkan kamu nggak ya minimal ya udahlah, kamu yang penting ngerjain tugas semampu kamu. Nah kamu pengennya yang seperti apa ya, soalnya yang mudah, jadi kasih soal yang mudah. Minimal langkah-langkah yang dilakukan oleh kamu itu adalah sesuai dengan misalkan cara berhitung, cara mencari ini itu, cara mencari KPK, cara mencari VB itu bisa gitu. Nggak apa-apa kamu pakai matematika, pakai kalkulator, tapi langkah-langkahnya benar kata saya ini. Ya, misalkan langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya sudah, kamu harus mengikuti langkah-langkahnya dari awal, dari 1 dulu dikerjakan, 2 dulu dikerjakan, 3 terus sampai, jangan sampai 1 langsung loncat ke 6. Nah, takutnya nanti ketika ada masalah kamu akan bingung sendiri karena kamu nggak ngerti. Nggak apa-apa misalkan 4 kali 5 kamu pakai kalkulator, nggak apa-apa. Misalkan belum dapat perkaliannya, nggak apa-apa, nggak masalah kata saya seperti itu. Itu kalian gitu. Iya mengajarkan. Yang saya usahakan, iya, saya berusaha untuk, iya. Oh, belum sih, belum saya letakkan seperti itu. Belum tapi tadi yang saya katakan itu nggak apa-apa kamu misalkan menggantungkan diri dengan teknologi, tapi minimal kamu punya, ya kamu tahu caranya, tahu konsepnya seperti itu. Saya belum menghubungkan jawaban yang kepada anak-anak yang kritis itu dengan jawaban yang tadi Pak Dian berikan seperti itu. Hmm. 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 Oh, lebih dalamnya gitu Pak Dindi ya. Kalau saya memang ya, belajar dari pengalaman sih, anak-anak yang seperti itu memang anak-anak yang memang satu, biasanya sih emang belum muncul untuk kesadaran belajar dari diri sendiri itu Pak Didi. Nah, saya melihat beberapa kasus itu anak-anak yang dulunya memang susah belajar matematika, tetapi ketika dia sudah berada di jenjang SMP,
Iya, apalagi di SMA. Kan sering tuh anak-anak tuh main ke sekolah tuh. Kamu diterima di SMA 1, bisa tak? Iya, Bang. Oh, Ustaz mah. Iya, ya kan. Saya bisa tahu sendiri kamu tuh waktu di SD-nya ini nggak bisa. Wah, itu kan dulu Pak Ustaz. Sekarang beda. Oh, ternyata emang caranya itu adalah memang mereka itu memang waktu itu belum sadar untuk bisa memahami matematika itu penting. Ya, matematika itu menyenangkan. Mungkin bisa jadi karena mungkin pola pengajaran saya mungkin kurang menarik bagi mereka. Bisa jadi itu seperti itu ya, pola pengajaran yang kurang menarik, terus mungkin juga karena memang mereka kesadaran dirinya untuk bisa memahamkan kepada dirinya sendiri kalau matematika itu penting. Ya, ternyata matematika itu diperlukan untuk seluruh kehidupan kita. Ya, bukan hanya ya ini contohnya HP. Ini HP ini kalau nggak ada matematika nggak akan bisa jalan ini. Nah, seperti itu. Jadi itu Pak Dendi mungkin ya. Jadi ya selain konsep yang saya terapkan selama ini ya memang diantaranya saya berkesimpulan ketika anak-anak yang memang seperti itu ya sudah aja lah. Nah, kadang-kadang kembali lagi sih Pak Dendi. Artinya memang saya itu punya anggapan ya anak tuh otaknya tuh misalkan segelas nih ya, segelas isi air ya. Jadi kalau mau ditambahin seperti apa ya, kalau udah kemampuannya tuh satu gelas itu ya sudah aja lah. Nggak usah dipaksain, yang penting dia konsepnya bisa, yang penting dia mengerti tahapannya. Karena emang kan nggak semuanya orang itu harus pintar dalam matematika, harus pintar dalam karena memang kan orang kan punya pelajaran sendiri-sendiri, orang itu punya apa sih minat sendiri-sendiri. Jadi yang penting tidak dipaksakan, yang penting anak tidak benci aja, tidak benci untuk dengan pelajaran matematika. Yang penting anak juga ketika ada tugas mengerjakan. Nah, adapun nanti hasilnya salah atau benar ketika dia mau mengerjakan, ya itu bagian daripada proses penilaian itu Mbak. Ya, jadi kembali lagi ya. Untuk membuat matematika itu menyenangkan, ya saya berusaha untuk bisa mengajar dengan misalkan media-media yang memang konkret ya, karena memang anak-anak kan memang perlu hal-hal yang konkret ya, karena sifatnya ada ya, misalkan perkalian ya dengan kita apa sih mencari lidi ya, atau lidi yang dibuat untuk ya misalkan 2 kali 10 ya, jadi lidinya ya 2 ada 10 kali, atau mungkin 10 ada 2 seperti itu, sehingga mereka itu paham dengan pendekatan seperti itu ya. Dan saya biasanya juga akan putarkan tentang beberapa video yang memang punya keterkaitan dengan matematika ya, seperti tokoh-tokoh yang memang ini biasanya matematika itu Masya Allah ya, ketika dia pintar matematika ternyata banyak manfaatnya buat kita sendiri. Ya tuh suka ini Pak Dedi, suka apa namanya, suka video dari apa sih, sok tahu kan ada channel yang sok tahu, terus apa lagi tuh. Nah itu kan banyak tuh. Nah jadi dengan animasi-animasi yang memang dirancang memang anu ya, anak-anak tuh seneng. Oh jadi ternyata dengan video seperti itu tuh ada beberapa siswa yang mungkin dia penasaran ya, dan akhirnya alhamdulillah banyak. Nah saya memberikan motivasi kepada mereka. Nah makanya kalau megang HP itu jangan lihatnya film terus, jangan lihatnya main apa sih ML terus kata saya itu. Nah coba seperti ini kan lebih bermanfaat gitu saya seperti itu. Iya gitu menurut Pak Dendi. Pernah Pak Dendi, tapi itu sifatnya temporer kadang-kadang ya. Contoh misalkan seperti misalkan kan ada ya di Yohanes Suryat ya, Pak Dendi kenal ya, yang apa sih guru fisika yang di Olimpiade tuh yang dulu. Nah itu kan punya metode matematika gasing gitu ya.
Nah, itu kan dari konsepnya apa segala macam. Contoh misalkan perkalian ya. Biasanya kalau untuk tapi itu hanya sebatas untuk ice breaking tuh Pak Dini. Jadi untuk awal-awal sih memang menyenangkan, tapi ketika sudah kembali ke perhitungan, nah ke pelajaran yang dasar ya lagi-lagi ya mood mereka ya udah Pak Ustaz aja pusing. Iya, baru setengah jam itu ya begitu. Ya, jadi intinya ya mungkin ya, artinya anak-anak tuh ketika belajar matematikanya, makanya kadang-kadang saya itu bikin jadwal itu efektif. Ya sering apa sih namanya? Sering disatukan, misalkan dari pagi, siang, sampai sore itu matematika. Biar dikumpulkan tuh dengan harapan ketika dalam hal itu malah saya ditegur sama kepala sekolah. Jangan Pak Budi, kasihan anak, ya nanti mereka pusing, harus ada variasi. Jadi matematika jangan di full satu hari kan jangan. Makanya ya betul juga sih. Karena memang ya kalau saya sendiri kan senang ya matematika tuh Pak Denny. Paling enak matematika tuh. Ngajar tuh. Enak matematika karena memang konsepnya juga sudah ada. Beda dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, karena memang matematika kan menantang bagi saya. Tapi itu bagi saya, tapi bagi murid kan itu sesuatu yang mungkin menyeramkan tadi. Karena tadi yang mereka itu nggak mau pusing, mereka itu apa namanya ya tadi ya masih memiliki minat yang kurang ya belum paham betul pentingnya matematika tadi. Itu SMA 1 iya. Oh iya. Kalau saya menggalinya secara umum sih Pak Dendi. Artinya memang artinya bukan hanya bukan fokus ke pelajaran matematika. Nah, artinya fokus ke kenapa kamu kok dulu ini jadi Pak Ustadz karena memang saya kan sudah paham ya sudah mengerti sudah dewasa masa sih kayak anak SD terus itu saya kan punya cita-cita saya pengen jadi ini pengen jadi itu ternyata dengan berjalannya usia ya, dengan mereka akan menyadari sendiri bahwasanya semua pelajaran itu penting bahkan matematika itu yang dulunya memang menyeramkan ya memang itu sesuatu yang memang kalau kita paham konsepnya nah dan ternyata mungkin dia menemukan salah sosok guru yang mungkin menyenangkan di SMP-nya seperti itu. Iya. Nah, jadi emang sosok guru itu kayak iya. Hmm. Hmm. Nah, untuk rencana ke depan, ya berarti otomatis saya akan memberikan beberapa variasi di dalam pembelajaran. Saya lebih aktif untuk bisa merancang pembelajaran yang membuat matematika itu mudah ya. Jadi istilahnya pelajaran-pelajaran yang sulit itu artinya hitungan-hitungan itu yang sulit-sulitnya itu dipending dulu, diajarkan dulu dan mungkin dibedakan ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karena ini kan tidak mungkin ya orang yang hitungannya sudah perkalian sudah jago, nah, sedangkan siswa lainnya mungkin hanya sebatas baru tambah-tambahan saja. Kalau yang ini udah puluhan, udah ribuan perkaliannya ini masih perkalian di bawah 100 kan nggak mungkin ya. Jadi mungkin dari diferensi soal, dari diferensi untuk pembelajaran yang kontennya apa seperti itu. Terus yang kedua berusaha untuk bisa menyadarkan kepada siswa bahwasanya meskipun mereka tidak full tapi punya tanggung jawab terhadap pelajaran ini jangan sampai karena tidak bisa menghitung akhirnya ditinggalkan sama sekali yang untuk belajar matematikanya nggak apa-apa nggak berbakat tapi ya minimal punya konsep punya pemahaman tentang berhitung matematika seperti itu. Dan tidak kalah penting itu adalah kita berusaha bisa memahami bagaimana kebutuhan siswa itu ketika mereka mengalami kesusahan kesulitan di dalam belajar matematika ya dengan memberikan pelajaran tambahan dengan memberikan
pendampingan yang sifatnya mungkin individu ya, artinya seperti itu. Nah, itu mungkin yang dan memang Pak Dendi ya bisa jadi refleksi bagi saya sendiri ya, mungkin saya masih belum bisa menjadi sosok guru yang bagus, terutama dalam pelajaran matematika. Ya, mudah-mudahan dengan arahan dari Pak Dendi ini yang sudah memberikan banyak masukan, memberikan jalan kepada saya ya, untuk bisa menemukan ternyata memang Masya Allah matematika itu pelajaran yang bukan menyeramkan, tapi pelajaran yang menyenangkan. Ya, tadi kuncinya ya, dengan kita menjadi guru yang kreatif ya, dengan menyenangkan, dengan kita betul-betul mengajarkan siswa matematika itu dengan media-media yang komplikasi, baik berupa visual, berupa teks, berupa video, dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi kalah penting juga kita selain bisa menerapkan, kita memberikan kalau saya sih biasanya ini Pak Dendi, kadang-kadang banyak memberikan gambar-gambar visual yang saya tempel di kelas Pak Dendi. Ya. Misalkan tabel perkalian, tabel penjumlahan, pohon faktor, terus bilangan 3 angka, bilangan kuadrat, bilangan dan lain sebagainya. Itu Pak Dendi. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Ada. Iya. Kalau untuk pembuatan poster itu udah saya lihat. Cuman yang jadi masalah itu Pak Dendi, jadi kadang-kadang anak-anak itu ya lihatnya kayak poster yang nggak pernah dibaca, kalau disuruh aja baca. Jadi setahun di situ ada poster nggak ngerti. Oh itu ada tabel perkalian, itu. Oh itu tabel perkalian, oh begitu ya. Jadi karena memang mungkin saya nggak. Sudah dikasih tahu. Ya ada juga anak-anak kan yang namanya anak ada 30 siswa ya. Ada yang paham, ada yang enggak. Ya, kalau tabel perkaliannya berbentuk yang seperti apa namanya angka-angka tuh Pak Dendi, itu mungkin mereka masih belum paham. Nah, tapi kalau misalkan 1 kali 2 sama dengan 2, itu kan belum. Kalau yang sifat tabel tuh, berderet angka 1, 2, 3, 4, 5 ke samping, 1, 2 ke bawah, terus yang di ini tanda silang, terus ada hasilnya. Nah, itu mereka ada beberapa siswa yang masih belum paham. Iya. Satu minggu sesuai dengan kurikulum kan ada 5 sampai 6 jam. Hmm. Nah, yang sedang berlangsung ini perkalian bilangan desimal Pak Dendi. Nah, saya belum masuk ke perkalian desimal, hanya beberapa siswa saja yang mungkin udah paham. Nah, karena perkalian nggak ada desimalnya aja mereka belum paham. Apalagi kalau udah koma-komaan, itu bikin koma beneran Pak Dendi. Jadi saya sengaja bilang, iya Pak, aduh iya, saya ini ya kata-katanya ingat sama guru matematika saya ini. Aduh, Bapak tuh bingung kalau ngajar matematika yang sudah koma-komaan nih. Kayaknya koma semua kata saya itu, kata Bapak. Malah yang jadi inspirasi buat saya ini. Udah aja lah dihilangkan dulu koma-komanya. Jadi iya gitu, saya hilangkan komanya. Ya, terus tinggal dihitung aja misalkan yang pertama komanya di belakangnya ada berapa angka komanya. Yang kedua ada berapa angka komanya. Udah, ketika dihilangkan komanya, terus mereka bisa mengalihkan Pak Dendi. Ya sekalian hasilnya sudah bagus, hasilnya udah sudah didapat tuh. Ya udah tinggal dimasukkan aja komanya kata saya. Nggak apa-apa seperti itu. Ya ini kan pendekatan yang dari lapang seperti itu. Misalkan 2,1 dikali 2,5. Itu kan bingung ada komanya. Udah aja komanya dihilangin gitu saya itu. 21 kali 25. Nah, kalau misalkan sudah hilang, kalau udah ketahuan hasilnya, tinggal dihitung nih. Yang pertama angkanya ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Terus yang kedua ada berapa? Ada 1. Berarti serta 1 berapa? 2. Berarti komanya itu di belakang komanya ada 2 angka. 1, 2. Nah itu. Jadi dihapus suruh jangan nulis dulu komanya kata saya. Langsung itu aja dulu. Iya. Media pembinaan tadi yang sudah saya simpulkan di awal, saya membuat beberapa poster untuk media-media yang konkret. Misalkan kalau perkalian kan kita menggunakan misalkan LIDI
atau mungkin menggunakan tabel ya, tabel atau mungkin alat peraga yang memang di situ mengajarkan perkalian. Ya. Karena kalau saya lihat itu Pak Dendi, emang emang kekurangan saya itu kurang peraga alat. Kalau saya sukanya yang instan-instan Pak Dendi, yang sifatnya yang video itu kan emang alat peraga juga, cuman kan dunianya dunia maya, bukan dunia nyata. Ya, karena alat peraga yang matematika kan memang harus ada keseriusan untuk, nah mungkin insya Allah untuk demi anak-anak siswa saya akan membuat alat peraga yang mungkin meskipun membutuhkan waktu dan energi yang memang tidak sedikit ya. Nah, kalau untuk demi siswa insya Allah untuk bisa melakukan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah mungkin mulai pekan depan ya saya bisa mengajar anak-anak untuk bisa lebih menyenangkan, untuk bisa lebih membuat alat peraga yang memang bisa dirasakan, bisa dilihat, bukan hanya sekedar tayangan saja. Mungkin selama ini saya itu lebih cenderung kepada tayangan yang ada video, karena saya lebih senang untuk mencari hal-hal yang ada di internet itu kan lebih gampang daripada membuat alat peraga. Mungkin itu ya, karena emang nggak nyata kan, meskipun gambarannya jelas apa segala, cuma kan mereka masih membayangkannya. Tapi kalau misalkan mereka nyata megang sendiri terus mengatur sendiri itu soalnya kayaknya lebih menarik. Itu mungkin kayaknya yang membuat anak itu lebih menyukai, oh ternyata enak juga ya sambil bermain, mereka terasa untuk belajar matematika dengan menyenangkan. Insyaallah. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm. Mm. Ya, insya Allah nanti kita akan janji untuk pekan depan untuk bisa berkomunikasi ya dengan Pak Dendi tentang apa yang sudah saya lakukan dan kira-kira masalah seperti apa ya ketika saya belum belum maksimal dalam mengajarkan, kira-kira di mana solusinya. Itu insya Allah pekan depan nanti kita akan buka. Ya, insya Allah. Gitu. Ya, selesai. Iya.